Ojo dibandingke, lagu ciptaan Agus Purwanto atau yang dikenal dengan sebutan Abah Lala yang dinyanyikan oleh Farel Prayoga ini memang sempat menggoyang Istana Merdeka saat 17 Agustus lalu. Dan Campur Sari ini juga kembali trending, akhirnya jadi perbincangan. Banyak yang cover lagu ini ya. Kita akan bahas tentang Campur Sari, salah satu genre musik dengan pengamat musik Alvin Yunata yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan CNN Indonesia Connected. Hai, selamat malam Bang Alvin. Sesuai judulnya. Sehat Bang Alvin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kayaknya kita mau joget lagi malam ini ya. Sesuai dengan judulnya ini, dialog kita malam hari ini, Terpincut Campur Sari ya. Setelah melihat penampilan dari Farel membawakan lagu Campur Sari di Istana Merdeka 17-an kemarin, disambut meriah, semua ikut joget, semua ikut mendengarkan kembali lagu ini. Tapi kita pengen tahu dulu dong Bang Alvin, kalau bicara soal musik Campur Sari, sebenarnya posisinya tuh saat ini di Indonesia seperti apa sih? Seberapa kemudian antusias sebenarnya orang-orang? Apakah hanya berdasarkan momentum saja atau sebenarnya Campur Sari ini punya tempat tersendiri loh di hati penikmat musik tanah air? Jadi sebenarnya Campur Sari secara sejarah itu emang udah ada sejak zaman dulu bibitnya, yaitu di zaman Jepang. Di situ Jepang pernah ngelarang Indonesia untuk membawakan lagu-lagu yang ke barat-baratan. Itu termasuk keroncong karena keroncong masuk dari Portugis. Akhirnya akal dari musisi-musisi pada saat itu ya dia bikin biar ada kerasa Indonesianya, dia campur sama gending Jawa. Itu pertama kali Campur Sari di tahun 40. Dan emang setiap eranya tuh selalu ada penerusnya. Kayak setelah itu RM Samsi yang ada di RRI Semarang itu mengapresiasi si era Jepang itu ketika mengawinkan antara musisi yang mengawinkan keroncong sama gending Jawa. Nah itu ada programnya tuh di RRI Semarang pada saat itu. Mungkin sampai tahun 70-an dari konon tahun 53 mulainya. Cuman ada bilang itu sebenarnya sebuah program RRI Semarang. Judulnya memang Campur Sari. Dan itu tuh memang program radio awalnya. Sampai pada akhirnya pecah-pecahnya itu justru tahun 90-an, tahun 94 ketika Sumanto Sugiantono atau yang dikenal dengan Manto. Dia tuh seorang penulis lagu sebenarnya. Penulis lagu yang Hetty Endang lah, Jamal Mirdad lah di era 70s ke 80s. Nah dia sebenarnya yang biang keroknya. Jadi Campur Sari itu meledaknya justru di dia. Akhirnya bisa diterima sama masyarakat karena dia collab sama Waljina dan segala macam. Sebenarnya niat dia itu cuma satu, ada beberapa poin. Niat dia itu dia pengen dapetin grassroots gitu, para petani dan segala macam. Makanya jadi dia memang pengen orang-orang zaman sekarang juga tidak lupa sama gending Jawa. Caranya dicampurin aja deh gitu, Campur Sari. Nah akhirnya metode Simanto ini karena di zamannya, di tahun 90-an, jadi alat-alatnya juga lebih modern gitu. Jadi di barat, jadi ada gendingnya, ada keroncongnya, ada dangdutnya, dan ada baratnya gitu. Ada rocknya dan segala macam lah, ada gitar listrik, ada keyboard. Jadilah itu Campur Sari sebenarnya gitu, yang akhirnya tenar sampai sekarang dari Mantung sebenarnya si Manto ini. Lalu baru tuh ada di Kempot dan ke generasi berikutnya. Oke, jadi emang Campur Sari ini Indonesia banget gitu ya? Oke. Bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru, tapi memang Indonesia banget ya Campur Sari ini. Apa sih Mas Alvin atau Bang Alvin? Indonesia banget. Alasannya yang membuat kemudian kita tuh berasa deket banget sama Campur Sari. Biasanya tuh yang membuat orang jadi menikmatinya, apakah karena memang tadi dari latar belakangnya atau liriknya atau apa? Yang tadi tuh betul. Jadi si Mantos ini kan memang pengen ngejar pasar petani waktu itu. Jadi kayak emang pasar grassroots-nya lah. Jadi dia emang sengaja udah aja campurin gitu dengan dangdut, dengan apa, Campur Sari lah. Mungkin kalau makanan itu bakwan ya, semua dicampur gitu. Tapi ringan pembawaannya karena ada dangdutnya dan energik musiknya, lalu juga secara lirik juga memang rata-rata memang dekat dengan kehidupan sehari-hari warga menengah ke bawah gitu. Jadi akhirnya dapet banget sih. Jadi kayak cinta-cinta, simpel aja sih sebenarnya si lirik-liriknya. Pokoknya relate sama rakyat banyak ya. Itu kan kalau di Indonesia. Itu dari situ udah langsung tuh.
Oke, Bang Alvin itu kan kalau di Indonesia, tapi kan yang kepincut sama campur sari ini juga dunia gitu kan. Kita tahu ada beberapa negara yang mungkin punya latar belakang yang mirip gitu seperti Suriname. Oke lah, akhirnya dengan bahasa yang sama jadi kepincut juga sama campur sari. Tapi kan ada juga beberapa negara-negara lain di dunia yang juga sangat menikmati gitu ya musik campur sari. Ini alasannya apa nih? Apa yang biasanya membuat campur sari ini begitu mudah diterima oleh publik? Campur sari itu lucunya bagi orang luar ya, orang luar itu melihatnya sesuatu yang baru. Jadi kategorinya ada di dance music gitu. Orang luar kan selalu mencari ya sesuatu yang lebih baru lagi gitu, yang berbeda. Seperti Funky Kota di Jepang gitu, dia mengapresiasi musik koplo di Jepang gitu, dan akhirnya ada kemasannya sendiri. Itu kan suka kayak gitu ya, suka orang-orang luar tuh suka begitu gitu. Dan ini juga sama hal yang terjadi di campur sari. Keunikannya karena itu campur sarinya itu loh, jadi kayak ini dicampur ini, tapi suka. Jadi itu yang membuat justru si orang-orang luar ini suka sama hal itu, karena itu bagi mereka hal yang baru ya. Kalau bagi kita itu biasa ya, mungkin kalau gue ke Pantura pasti gue denger, atau gue ke daerah Jawa Tengah gue pasti denger di desa-desa atau di suburb-suburb. Cuman bagi mereka itu suatu hal yang kayak, wah ini dance baru nih gitu, makanya itu justru diapresiasinya lebih biasanya. Oke, kalau dulu kan kita tahu ya ada almarhum Didi Kempot gitu sebagai king of campur sari gitu, mengemas campur sari jadi lebih modern. Tapi memang saat ini kita suka banyak lihat, banyak juga yang akhirnya lagu-lagu campur sari ini di cover gitu ya, sama beberapa musisi muda gitu, atau mungkin di remake gitu kan dengan kreativitas yang ada. Kalau Bang Alvin melihatnya saat ini trennya seperti apa sih? Terlebih kita bicara soal keberadaan dari ikon-ikon campur sari yang ada di Indonesia. Sebenarnya kayak Didi Kempot itu memang salah satu artis yang spesial ya. After Mantos, ya setahu saya Didi Kempot gitu. Jadi yang tapi nggak banyak akhirnya. Kalau saya lihat ya, nggak tahu. Mungkin saya salah juga karena saya sebenarnya nggak mengamati banget di scene-nya campur sari. Cuman sebenarnya kan banyak gitu. Apalagi campur sari itu juga banyak songwriter doang gitu. Mungkin dinyanyiin sama orang lain, itu banyak banget. Belum lagi yang memang nama-nama yang kayak apa sih, Darboy Gangs, itu kan mulai juga muncul ya justru dari apa ya, Cak Dikin, terus ada Sonny Jos, banyak roster baru gitu. Tapi saya juga nggak tahu gitu seberapa besar dia. Kalau Didi Kempot kan dia kayak Godfather gitu ya, jadi kayak gede banget lah. Untuk ngelihat ini gede sih, yang sekarang siapanya tuh gue belum lihat. Cuman yang menarik dari yang sekarang adalah kaum hipster itu justru jadi tertarik gitu. Kayak Darboy Gangs ini kan muncul di beberapa festival-festival hipster di Jakarta. Jadi udah lucunya naik kelas gitu. Oke. Setelah si Didi Kempot itu meledak, itu jadi naik kelas, justru jadi kayak orang anak hipster kelas B dan A itu justru mengapresiasi gitu. Itu yang menarik sih kalau sekarang, kalau saya lihat ya. Oke. Tapi mungkin terlepas itu banyak penyanyi yang terkenal juga sih. Oke, berarti kalau kita bahas soal masa depan dari campur sari ini, menurut pandangan dari Alvin Yunata seperti apa nanti ke depannya? Campur sari itu yang menariknya, dia tuh tipe yang sangat bisa membaur dengan segala zaman. Jadi tahun 40 keroncong, gending Jawa. Nanti muncul lagi ke era berikutnya, ke Manto nambahin lagi yang lagi tren pada saat itu, misalnya pop Jawa, agak-agak barat, musik barat. Nanti naik lagi ke Didi Kempot, masuk lagi apa, dan sekarang ada EDM ditambah. Jadi seiring dengan zaman adanya musik dance baru, sama dia pasti di-blend lagi. Jadi akan terus berhibrida gitu. Jadi kayak terus kayak dia bikin genetik baru turunan gitu. Itu yang saya rasa itu long lastingnya si campur sari itu bakal kayak gitu, karena saking dia fluid banget gitu, sama kayak dangdut sebenarnya. Oke. Lu mau dangdut reggae, mau dangdut Melayu, mau dangdut apa, pasti selalu menarik kan gitu. Jadi kayak selalu bisa aja dia kemana-mana, mau dangdut hip hop gitu kayak masuk aja gitu. Sefluid itu gitu si campur sari ini. Jadi emang justru ini bertahan sangat lama kalau menurut gue ya. Dan inilah yang kemudian membuat campur sari ini akan selalu eksis gitu ya, tak lekang oleh waktu jadinya. Bisa terus dinikmati penikmat musik Harusnya tanah gitu, air maupun ya. mancanegara.
Baik, ya udah, terima kasih banyak nih Bang Alvin. Kayaknya kita mau joget-joget campur Sama-sama. sari lagi habis ini. Terima kasih banyak atas pandangannya terkait dengan eksistensi dari musik campur sari di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Terima kasih banyak Alvin Yunata, pengamat musik, sudah bergabung bersama kami.